Santapan Harian Selasa 24 Juni 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Singkapkanlah mata kami agar kami senantiasa memandang pada kebenaran dan terang firman-Mu ya Allah. Di dalam Putra-Mu Kristus Yesus kami bertelut. Amin. Ibrani 11 ayat 8-22. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Karena iman, ia tinggal di tanah yang dijanjikan itu sebagai orang asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang bersama-sama menjadi ahli waris janji yang sama itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, walaupun Sarah sendiri mandul, Abraham menurunkan anak cucu, padahal usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang, malahan orang yang sudah seperti mati, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Namun sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman tatkala dicobai, Abraham mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman sambil memandang jauh ke depan, Ishak memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman ketika hampir waktunya akan mati, Yakub memberkati masing-masing anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman menjelang kematiannya, Yusuf menyebut tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Sahabat Santapan Harian, ketika seorang petani menabur benih di kebun dan sawahnya, ia tidak pernah tahu apakah benih itu akan memberikan hasil yang melimpah atau tidak. Namun, ketidaktahuan ini tidak menghalangi sang petani untuk merawat dan menyirami benih yang telah ia tabur dengan tekun. Ibrani pasal 11 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-22 ini menggambarkan iman yang hidup memberikan keberanian untuk melangkah dalam ketidakpastian karena pengenalan akan Allah yang hidup dan benar. Perikop ini menguraikan teladan iman dari orang-orang percaya yang bergumul dalam kehidupan, yakni Abraham, Sarah, Ishak, dan Yakub. Abraham meninggalkan tanah kelahirannya pergi ke tanah yang tidak diketahuinya, menyandarkan diri pada janji Allah.
Kemudian sekali lagi ia belajar menghidupi imannya saat ia diminta mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya, karena ia percaya bahwa Allah yang hidup sanggup memberinya mukjizat. Sarah, meskipun sudah tua dan mati haid, percaya akan janji Allah yang akan memberinya seorang anak. Ishak memberkati Yakub dan Esau, dan Yakub kemudian memberkati anak-anak Yusuf yang dilahirkan di tanah Mesir. Peristiwa ini menguatkan Yusuf, membuat ia merindukan tanah airnya sekalipun ia pernah dibuang dari sana. Semua tindakan itu mencerminkan iman yang berani dan penuh harapan terhadap janji Allah. Jelas bahwa Abraham, Sarah, Ishak dan Yakub hidup dengan iman yang teguh walaupun belum melihat janji Allah digenapi sepenuhnya. Di sini pembaca diingatkan kepada iman kepada Kristus karena Tuhan Yesus Kristus adalah puncak dari semua janji Allah yang diimani oleh Abraham dan para leluhur iman lainnya. Dalam kehidupan kita, iman seringkali melibatkan tindakan untuk melangkah dengan sepenuhnya bersandar pada Allah. Ia menjanjikan kesetiaan dan pemeliharaan yang tidak pernah berhenti. Sesungguhnya, iman yang hidup tidak hanya mempercayai janji Allah, tetapi juga bertindak sesuai dengan imannya tersebut. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terkadang pencobaan yang kami hadapi seolah tak tertanggungkan. Berilah kami kekuatan agar dapat bertahan dan tolonglah iman kami untuk bertumbuh, supaya kami menjadi orang percaya yang berbuah, seperti yang Engkau harapkan dari kami. Di dalam dekapan kasih-Mu ya Kristus, kami berserah. Amin.